PBNU. Ya. Oh iya. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, undang-undang. Jadi gampang, itu namanya rukun bernegara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat Santrilogi, kembali lagi bersama kami di podcast Santrilogi. Ada saya Alfia dan juga Riri. Saya Riri. Ya. Kali ini kita kedatangan tamu penting, tamu istimewa jauh-jauh dari Jakarta ya. Iya Pak, betul. mungkin kita sapa dulu yang kami hormati Pak Dr. Haji Zazilul Fawaid SKMA. Ya betul Pak ya. Betul. Ya, apa kabarnya Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin kita berterima kasih dulu karena Bapak sudah meluangkan waktunya di waktu senggangnya untuk hadir di podcast Santrilogi. Apalagi hari ini tanggal 22 Hari 22 Santri. Iya, tanggal 22 Iya, betul. Oktober bertepatan dengan Hari Santri. Jumat juga. Iya, betul. Hasan, Hari Santri Nasional. Oh iya, Hari Santri Nasional. Hasan. Betul. Atau HSN. HSN, bukan ASN ya, tapi Bukan, HSN. HSN. Lebih bagusnya Hasan sih, Hari Santri. Nasional. Biar jelas ya Pak ya. Oke. Hasan itu artinya bagus. Baik. Mungkin kita akan berbincang-bincang santai Pak. Ya. Wakil Ketua Ketua MPR MPR. karena memang Pak Dokter ini biasa juga disapa dengan Gus Jazil. Ya, Ya. benar ya Pak? Ya. Jadi kita manggilnya Gus Jazil Gus aja Jazil. lebih. Terserah. Iya. Oke, Gus terserah. boleh, apa boleh. Iya betul. Soalnya kalau manggilnya Pak Wakil Ketua MPR. MPR Nah, terlalu panjang. Iya. Mungkin kita Betul. generasi milenial jadi mungkin lebih akrab dengan Gus Jazil saja ya, Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, Baik. seperti yang kita ketahui, MPR itu ya berarti berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan Dengan dengan rakyat. bagaimana sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan juga hal-hal yang menyangkut dengan Pancasila, NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada kesempatan ini juga bertepatan dengan Hari Santri Nasional 2021, Pak Gus Jazil akan mungkin sharing sedikit Terkait seputar dengan 4 4 pilar kebangsaan, kemudian pendapat beliau tentang Hari Santri ini, bagaimana santri itu mampu mengimplementasikan dari 4 pilar tersebut. Iya, betul, 4 pilar kebangsaan tersebut. Iya. Silakan Gus. Ya, saya bersyukur sekali ini. Saya ada di Maluku Utara. Iya. Kira-kira jaraknya itu sama dengan ke Korea Utara. Waduh. Tetapi yang lebih penting menurut saya, meskipun saya wakil ketua MPR, saya ini tetap santri. Betul. Ya, jadi saya ini menempati posisi di wakil ketua MPR itu karena saya bagian dari santri yang juga ikut mendirikan negara Negara ini. Indonesia. Nah, sebelum saya jelaskan soal MPR ini supaya lebih gampang. MPR itu bagian dari, kalau pembagian trias politika, MPR itu punya kuasa legislasi namanya. Nah, dulu MPR itu lembaga tertinggi negara. Makanya disebutnya dulu Presiden Republik Indonesia Mandataris MPR. Iya, betul. Karena Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR. Karena MPR itu cerminan dari rakyat. Nah, setelah era reformasi, MPR itu hanya menjadi lembaga tinggi negara, sama dengan lembaga presiden, sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, Iya. gitu. Nah, tetapi MPR punya kewenangan tertinggi. Meskipun MPR ini bukan lembaga tertinggi, tetap hari ini MPR memiliki kewenangan tertinggi. Apa itu kewenangan tertingginya? Merubah Undang-Undang Dasar, atau yang sering disebut hari-hari ini dengan amandemen. Iya, gitu. betul. Nah, Sekali. itu kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh lembaga negara yang disebut dengan MPR. Di samping tugas-tugas lainnya yang disebut tadi, sosialisasi 4 pilar, penguatan pilar-pilar kebangsaan, itu bagian dari tugas-tugas MPR juga. Nah, karena ini Hari Santri, saya pikir relevan tugas-tugas MPR atau negara selama ini ya. Santri itu adalah kelompok yang mampu mempertemukan antara negara dengan agama.
Jadi di dalam jiwa santri itu tidak ada konflik antara negara dengan agama, harmoni, Menyatu. nah, menyatu. Inilah yang kemudian Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang berbagai agama, yang berbagai adat istiadat, warna kulit bahkan, itu bisa dipersatukan. Jadi santri itu bisa disebut sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Jadi kalau ada visi, pikiran yang memiliki kekuatan untuk mempersatukan agama dengan negara, semua kekuatan yang ada itu disebut visi santri. Makanya negara Indonesia menurut saya kenapa ada Hari Santri Nasional itu sesungguhnya selain memberikan penghargaan, pengakuan kepada santri, itu juga sekaligus memberikan pernyataan bahwa Indonesia ini akan selalu eksis dan kuat kalau bersatu, kalau punya jiwa-jiwa santri. Dulu santri itu dari kata satria sebenarnya, santri. Orang-orang yang memiliki jiwa yang mementingkan orang banyak dibanding kepentingan dirinya. Mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu sebenarnya santri itu begitu. Nah, oleh sebab itu dalam perkembangan hari ini menurut saya penting. Sebab apa? Sebab hari ini dikenal dengan istilah globalisasi. Iya. Ya kan? Betul. Dan ditandai dengan ini maraknya dunia digital, dunia medsos. Iya. Sebenarnya semua ini peluang untuk kita maju kalau kita bisa ngelola dengan baik. Dengan baik, betul. Tetapi faktanya kalau tidak bisa mengelola dengan baik, media sosial, digital itu justru alat Pecah belah ya. Bisa untuk untuk menyebar hoax, Hoax. itu ya, Pak. Betul. fitnah, kebencian, cepat sekali menyebar melalui ini. Nah, makanya para santri atau di Hari Santri ini salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh para santri itu melek digital, melek teknologi. Jangan sampai ketinggalan. Karena kalau santri ketinggalan nanti dunia media sosial, dunia digital itu ya tentu nggak ada pertahanannya. Iya, Nah, betul. makanya saya apresiasi juga ini ada santrilogi di Maluku Utara ya. Dan ini menjadi, ingat ya, ketika buat podcast di upload di YouTube, maka santrilogi ini bagian bukan hanya Indonesia. Ini bagian dari Dunia. global, Iya. bagian dari dunia. Nah, oleh sebab itu penting santrilogi ini bagian dari media yang memberikan penyebaran kebaikan, pemberitaan-pemberitaan atau syiar-syiar yang mengangkat nilai-nilai positif, tentu yang berlandaskan kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah atau santri itu sendiri. Nah, di situ, nah tinggal itu, apakah santri ini di zaman global, di zaman sebutnya anak muda ini, Milenial. zaman milenial, disebutnya di dalam dunia teknologi atau industri disebutnya 4.0. Ini santri bisa bersaing nggak? Itu pertanyaannya. Pasti. Nah, pasti karena mau tidak mau siapapun hari ini itu harus menggunakan dunia digital. Iya. Apalagi kemarin dipercepat oleh pandemi corona. Iya, betul. Anak-anak Betul kita, sekali. keluarga-keluarga kita sekarang tambah melek digital, melek teknologi informasi karena anak-anaknya belajar virtual. Iya. Nah, kalau begitu suatu saat pesantren dalam pengertian pesantren dalam bentuk bangunan itu bisa bersaing dengan pesantren Bentuk digital. virtual. Iya, betul. pesantren virtual. Iya. Sebut saja, banyak sekali para kiai-kiai muda muncul, tidak dari pesantren, tapi dari konten-konten YouTube. Iya. Iya kan? Nah, sama saja
Karena begini, kita kalau konten-konten seperti ini ya, media sosial, mungkin kalau ada seorang kiai mengajar santrinya, mungkin untuk 300 orang di satu majelis atau 500 orang, tapi melalui media sosial, melalui digital, itu bisa 10.000 orang ikut, Iya. bahkan ratusan ribu. Mana lebih efektif? Untuk penyiaran pasti lebih efektif efektif. digital. Iya. Tetapi ada satu aspek lagi yang penting. Karena apa? Ilmu itu bukan hanya untuk ilmu, tapi ilmu itu untuk mendidik sikap atau akhlak. Ya. Nah, ini yang akhlak tidak bisa ditransfer melalui media sosial. Jadi adab, tata krama, kesantunan, kerendahan hatian itu tidak bisa ditransfer dengan media sosial. Kalau informasinya iya, tetapi soal keteladanan, soal orang melihat, mengagum, ya keteladanan, ini tidak bisa dilakukan semata-mata virtual. Nah, tantangan di situ. Nah, itu yang kaitannya dengan dakwah, belum kaitannya dengan anak-anak milenial atau generasi kita yang ke depan, dia bersaing secara global di bidang pekerjaan Pekerjaannya. atau kompetensi hidup atau life skill-nya. Nah, pesantren kan juga harus. Nah, makanya karena saya ini dari Partai Kebangkitan Bangsa ya, yang memperjuangkan Hari Santri, Undang-Undang Pesantren. Perlu saya ingatkan kepada sahabat-sahabat saya bahwa di Undang-Undang Pesantren itu pesantren memiliki 3 fungsi. Peran. Pertama, peran pendidikan dan pengajaran. Itu udah dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Iya. Pendidikan Sejak dan Kesultanan Tidore, Ternate, Bacan, dan pokoknya semua yang ada di Maluku Utara ini, mereka sudah melakukan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat. Disebutnya pesantren atau apa di lokalnya masing-masing, di Aceh disebutnya daya. Yang kedua, itu fungsi dakwah. Pesantren itu memiliki fungsi dakwah, mengajak pada kebaikan. Itu pesantren. Fungsinya ya. Selalu makanya ada santri, ada kiai sekaligus dai. Iya. Nah, mereka mencetak para kader-kader untuk menyiarkan, menyebarkan Islam. Nah, fungsi terakhir di dalam Undang-Undang Pesantren itu fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren itu harus mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya atau juga melahirkan sumber daya manusia memiliki daya saing untuk berdaya, untuk sama dengan yang lain. Artinya dunia pesantren itu diharapkan menjadi center-center perubahan masyarakat. Oke. Nah, kita tahu kan kalau pesantren banyaknya itu di desa-desa, di kampung-kampung. Maka kalau ada kampung yang di situ ada pesantrennya, mestinya kampung di situ kampung berdaya. Karena apa? Karena salah satu tugas dari pesantren itu memberdayakan masyarakat. Santrinya juga bisa diserap ke pasar. Betul. Makanya sekarang banyak kan ada pesantren agribisnis, ada pesantren-pesantren yang mengajarkan kecakapan hidup. Iya. Mungkin juga mengajari dagang online. Iya, betul. karena dagang online itu tidak segampang yang kita pikirkan ya. iya, dagang online. Dan perlu ingat, saya mumpung di Hari Santri, saya ulas kalau set atau flashback kepada sejarah. Santri itu sebenarnya entrepreneur. Dulu di masyarakat Jawa dikenal 3 kelompok. Satu kelompok priayi. Iya. Nah, ya, masih ingat Clifford Geertz membagi. Priayi inilah yang menjadi pejabat-pejabat itu. Kalau di sini mungkin ya pejabat kerajaan yang sekarang bentuknya PNS kira-kira. Yang kedua itu santri. Nah, santri ini yang menguasai pasar-pasar. Dia berdagang. Dia berwira swasta, itu santri. Baru terakhir abangan, kelompok petani. Nah, sekarang santri itu bergeser di sebagian tempat tuh jadi petani, jadi kelompok paling bawah. Padahal santri itu kenapa dia disebut entrepreneur? Karena ketika dia di pesantren, dia dididik untuk mandiri. Jadi
yang namanya santri itu mau dilepas kemanapun, oke punya. Ya karena apa? Karena memang di kader. Dilepas di pasar dia bisa hidup, dilepas di daerah transmigrasi dia bisa hidup, dilepas manapun dia hidup. Dia berinteraksi, dia mempunyai jiwa entrepreneur. Jadi jiwa entrepreneur itu jiwa santri. Jadi jangan kuper gitu. Santri itu nggak boleh kuper. Kalau kuper nanti sempit pikirannya jadi ekstrim. Nah itu dia. Nah, Jadi iya, permasalahan jadi- saat ini ya. Iya, betul. Ekstremisme yang terjadi. Kalau bahasa modern sekarang namanya cepu. Cepu. Nggak boleh cepu. Iya, jadi jangan apa ya, kurang gaul. Gitu. Iya. Santri itu harus pintar bergaul dan memang santri itu diajari untuk bergaul dengan cara yang baik itu santri. Entrepreneur, jiwa entrepreneur santri ini yang kemudian menurun hari ini. Ya gitu. Iya. Nah, lebih setelah lahir banyak partai-partai politik, banyak yang tertarik juga ke partai politik saja gitu. Padahal kalau kita lihat komposisi perekonomian Indonesia atau pedagang pengusaha di Indonesia itu, waduh, kalau santri itu 0, sekian persen. Elit-elit pengusaha atau katakan orang kaya lah, coba sebut 10 orang aja yang namanya mirip-mirip santri gitu, nggak? Pasti nggak ada. betul. Tuh. Nggak ada. Nah ini tantangan maksud saya begitu. Tantangan buat para santri, bukan ini menunjukkan ketidakadilan, bukan. Saya hanya mengatakan bahwa hidup ini memang bersaing. Dan kita pernah satu jeda waktu yang dinamakan santri, itu memang selama 30 tahun itu nggak boleh berkembang. Zaman Orde Baru nggak bisa berkembang, mati semua. Saya ini kan orang Pantura, lahir di Gresik. Jadi yang namanya Jakarta, bagian Jakarta sampai timur, bagian Pantura itu basisnya Nahdlatul Ulama, basisnya NU dulu. Iya. Di pasar-pasar mereka udah, tempatnya di pasar-pasar tuh. NU santri itu juga harus bertempat di pasar-pasar, Nah, ya betul. bukan di masjid saja. Iya. Dulu yang namanya santri itu ya di pasar, di Ternate punya pasar ada. Iya, karena apa? Karena di situ orang berinteraksi, di situ orang, nah pedagang, santri entrepreneur menurut saya sudah menjadi kebutuhan untuk hari ini. Mungkin ini adalah pesan buat santri Iya. bahwa sebenarnya kita memang punya jiwa entrepreneur gitu ya. Iya, sejarahnya begitu. Iya. Iya. Untuk seluruh siapa saja yang Betul ada di sekali. Baik Gus Jazil. Nah Gus, kita melihat bahwa background Gus itu kan adalah ilmu Al-Quran ya. Iya, Gus itu kan keluar kuliahnya backgroundnya adalah Al-Quran gitu. betul. Nah, apa sih sebenarnya yang memotivasi Gus nih sebagai orang yang Terjun backgroundnya ke- Al-Quran tapi terjun ke terjun ke dunia dunia politik bisa dibilang MPR gitu. Iya, saya memang gelar saya sarjana Al-Quran dan hari ini saya menjadi ketua Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Dan kebetulan saya hadir di Maluku Utara ini juga ke arena seleksi Tilawatul Tilawatul Quran tingkat nasional. Jadi luar biasa Maluku Utara menjadi tuan rumah dari event Iya nasional betul. STEKI. STEKI. Nah, kenapa aktif di politik? Saya sebenarnya cita-cita saya itu dosen. Masya Allah. Iya, Pengajar. pengajar. Saya senang mengajar. Gitu. Nah, ketika itu saya aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, itulah yang kemudian menghantarkan saya bertemu dengan teman-teman aktivis. Gitu. Nah, setelah reformasi kan muncul puluhan partai. Iya. Dari 3 partai muncul puluhan partai. Dan para aktivis kebanyakan ketika itu aktif di partai. Nah, saya melihat keadaan itu, kita tertarik juga untuk aktif di situ bersama teman-teman. Maka kemudian saya masuk melalui Garda Bangsa, Gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi karir pertama saya di politik itu di Garda Bangsa. Baru setelah itu proses di PKB dan sekarang saya menjadi wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu di DPW PKB. Tetapi saya juga menjadi koordinator nasional Nusantara Mengaji. Jadi ya, jadi meskipun saya di DPR, di MPR, saya tidak boleh
lupa apa yang menjadi kesarjanaan saya, cita-cita saya gitu, lingkungan saya ya Al-Quran. Jadi ya tetap gitu, nggak ada itu seiring saja gitu. Jadi Balance ya. balance Iya, betul. saja. Jadi bahkan kalau menurut saya malah perlu santri gitu aktif di dunia politik juga, karena ada kata seorang bijak, kalau para santri tidak masuk di dunia politik, yakinlah suatu saat akan lahir pimpinan yang benci kepada pesantren. Iya, karena apa? Ya tidak ada. Nah, oleh sebab itu politik itu juga bagian yang juga hari-hari ini para santri itu juga terlibat. Apakah dia menjadi anggota legislatif atau aktif di partai politik. Jadi karena itu juga alat perjuangan. Betul. Politik menentukan kebijakan seperti saya sampaikan tadi, DPR, MPR itu kewenangan legislasi, kewenangan membuat aturan atau perundang-undangan. Nah di sini penting. Nah kalau jiwa santri maka membuktikan bahwa DPR hari ini atau kemarin itu DPR para santri terbukti lahir produk namanya Undang-Undang Pesantren. Iya. Nah itu berarti menunjukkan bahwa Parlemen Indonesia masih santri. Yakinlah kalau suatu saat tidak diurus, maka bisa jadi muncul undang-undang legalisasi perkawinan sejenis. Bisa jadi, jangan dikira nanti penting untuk kita jaga. Nah para santri ataupun kalau ada produk undang-undang yang tidak sesuai dengan visi misi santri, bisa terjadi. Apakah nggak mungkin misalkan legalisasi judi? Bisa jadi. Bisa jadi. Jika santri tidak ada. Jika di Senayan Tidak ada atau santri. sudah kekurangan stok santrinya itu. Iya. Iya, bisa jadi. Makanya di situ tuh kita menjaga gawang di sisi kebijakan. Baik. Jadi ada yang menjaga gawang di sisi pengajaran, namanya kiai, namanya pendidik, namanya dosen. Ada juga yang menjaga gawang di pasar, namanya pengusaha. Ada yang menjaga di gawang teknologi informasi, namanya media. Seperti santrilogi ini. Iya betul. Sedikit apapun memberikan sumbangan. Ya, baik Pak Yai, Gus, mungkin sedikit terakhir ya, terakhir mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, terus juga ada kegiatan di luar. Nah, terkait dengan 4 pilar kebangsaan nih Gus, tadi sempat Gus menjelaskan bahwa sebenarnya Indonesia dan juga santri itu klop gitu, ada kesinambungan karena kita tahu bahwa 4 pilar kebangsaan itu kaitannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana nih seorang santri itu harus merefleksikan itu dalam bentuk kehidupannya agar tidak ada yang namanya ekstremisme begitu ya. Apalagi dengan adanya media-media hoax saat ini, ujaran kebencian, fitnah, dan sebagainya. Ya, mungkin itu sebagai pesan juga sahabat-sahabat santrilogi yang ada di rumah. Untuk para santri di luar sana. Silakan Gus. Ya, jadi kalau kita santri kan selalu diajarkan soal rukun Islam, rukun iman. Ya kan? Ya. Hafal masing-masing. Betul. Kalau rukun bernegara apa? Negara ini ada rukunnya. Nah, itulah yang disebut dengan 4 pilar. Nah, rukun bernegara ini harus dipenuhi, atau pilar bernegara ini harus dipenuhi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, semuanya nasionalnya Bhinneka Tunggal Ika, pemerintahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau kita nyebutnya PBNU. Oh iya. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, undang-undang. Jadi gampang. Itu namanya rukun bernegara. Setiap warga negara harus melaksanakan itu. Untuk apa? Untuk keutuhan sebuah negara. Bukan hanya pimpinan MPR semua. Cuman yang mempunyai tugas untuk sosialisasi salah satunya MPR gitu. Bagaimana
membumikan Pancasila atau 4 pilar di bumi Indonesia sebenarnya tidak sulit. Yang paling sulit itu kan gini, 4 pilar itu cita-cita ideal. Ya. Ya kan? Kalau itu lebih dekat diwujudkan, maka nggak akan ada itu yang disebut ekstremisme radikal. Betul. Kenapa itu terjadi? Biasanya jarak antara cita-cita ideal 4 pilar itu dengan faktanya itu Jauh. itu namanya gap. Iya, Ya. gitu. Terjadi gap. Nah, kalau terjadi gap inilah kemudian sering salah paham. Misalkan kemudian ngomong gini, gara-gara kita berdasar Pancasila nih kita miskin terus. Coba ganti. Nah gitu. Iya. Gara-gara Pancasila nih kita menjadi namanya mengkambing hitamkan. Iya. Nah itu provokasi namanya. Nah memang sampai hari ini kita semua harus akui bahwa kita belum mampu sepenuhnya menghadirkan negara yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Apa faktornya, Pak? Faktornya banyak. Jadi pertama tentu dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Baik. Jadi untuk menjadi negara besar harus memiliki daya saing keunggulan manusia yang luar biasa. Makanya di era reformasi itu kata kuncinya ketika ingin melakukan perubahan, apa yang diinginkan? Agar manusia Indonesia SDM-nya unggul. Sehingga ketika melakukan amandemen itu dilakukan amandemen 20% APBN untuk pendidikan. Iya. Ini berlangsung 22 tahun loh. 20% anggaran negara untuk pendidikan. Tapi kok masih belum pinter-pinter ya. Di mana masalahnya? Mungkin Iya. salah menerapkannya. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai merata ya pendidikan diterima. Tapi ya itu pertanyaannya seperti kenapa kita nggak maju-maju? Sama, kenapa kita nggak pinter-pinter? Iya. Berapa angka buta huruf kita? Iya. Berapa anak-anak kita yang tidak sekolah? Atau ketika lulus, berapa sarjana kita dan berapa yang nganggur? Sama aja itu. Banyak juga pengangguran sarjana itu. Banyak Iya. memang. Nah, itulah yang menurut saya menjadi tantangan. Jadi, ya pasti yang namanya 4 pilar itu cita-cita, nggak mungkin 100%, dekat saja udah bagus. Iya, betul. Gitu, nggak mungkin sesempurna itu, dekat saja. Dekat itu gampang cara ngukurnya kalau di pembangunan. Gampang sekali. Pertama, pertumbuhan ekonomi jalan. Yang kedua, pengangguran menurun, hilang. Kemiskinan hilang. Tidak ada kesenjangan sosial. Itu namanya berhasil. Kalau berhasil angka kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, gap kaya miskin masih jauh jaraknya, ya itu namanya ini belum Pancasilais sebenarnya. Iya. Karena tujuan di konstitusi kita itu, di pembukaan undang-undang itu. Iya. Jadi itu yang sering menjadi dinamika di perbincangan. Wah, kita ini ngaku negara Pancasila, ngaku NKRI, ngaku cita-cita ini kok nggak nyampe-nyampe, kapan nyampenya? Ini yang kebelet kemudian dia mendisrupsi, kemudian dia berpikir, nggak begini, ini salah. Itu kemudian menyalah-nyalahkan. Iya, baik. Luar biasa sekali sebenarnya perbincangan kita saat ini, Gus. Dan Betul. karena waktu yang begitulah Membatasi ya. kita. Betul. Sebenarnya Iya, kalau iya, masih ada waktu lagi di lain kesempatan bisa lah ya kita Boleh, bincang. bisa. Lebih. Kan sekarang bisa lewat Zoom. Iya, betul. Iya, webinar Kapan-kapan Mas ya. Benar. Jadi Iya. nah, ini Kapan-kapan bisa lah kita iya. undang. Kalau saya harus tiap bulan ke Maluku Utara kan nggak mungkin. Nah, Ya baik, terima kasih. Iya. Terima Ya, kasih. sekali gunakan lagi teknologi ya. terima Makasih. kasih Pak Wakil Ketua MPR Ya, sekaligus Gus atas Sama-sama. kehadirannya Ya, Rere, terima di kasih. Santrilogi. Mungkin closing statement terakhir yang kita dapat ambil dari perbincangan kita adalah santri itu harus cerdas. Artinya dia harus mampu beradaptasi Betul. dari segala macam persoalan Iya. atau segala macam problematika yang ada sekarang ini. Ya, terima kasih kami dari Studio Santrilogi, saya Alfia dan juga Riri, dan
Kepada Makasih. Gus Jazil kami Terima- ucapkan terima kasih. Undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Riri, Alfia. Iya.